Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ketemu kembali dalam edisi 10 menit pagi ini, hujan, di Pontang hujan deras, saudara. Hari Jumat ya, tanggal 26 Juni 2020. Pagi ini kita akan merenungkan dahulu, membaca di dalam surat Efesus pasal yang keempat. Surat Efesus pasal yang keempat di dalam ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kita, dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Puji Tuhan. Kemarin ada seorang hamba Tuhan ya, gembala, ibu gembala menelpon saya. Lalu beliau mengatakan bahwa, wah, Pak Bobi, saya ini sudah tua ya. Dia bilang, bantu doa, saya ini sudah tua, sudah sakit-sakitan ya, banyak kelemahan ya. Dan langsung saya jawab, saudara ya, oh tante, sudah mau pulang ke surga kah? Saya katakan, biar saya doakan biar cepat pulangnya. Saya, oh enggak, dia bilang. Ya, saudara, kalau mau mengeluh jangan ngomong sama saya ya, nanti jawaban saya itu nggak enak. Jadi saya selalu katakan bahwa usia itu hanya persoalan angka tuh. Ya. Banyak orang membanggakan usia tua mereka, tapi sayangnya kebanggaannya itu justru penderitaan. Di dalam Amsal itu dikatakan, ya, kebanggaan orang tua itu kesukaran dan penderitaan. Nah, itu sebenarnya berlaku untuk orang-orang, buat saya, untuk orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan itu tahu bahwa kita itu adalah manusia baru. Sebenarnya sebagai manusia baru kita harus diperbaharui di dalam pikiran kita harus diperbarui di dalam pandangan hidup kita, mindset pikiran kita akan kehidupan ini harus diperbarui. Tubuh ini memang akan mengalami ketuaan, tubuh juga akan mengalami kemerosotan, tubuh akan mengalami kematian. Tetapi jangan sampai pikiran kita, hati kita hanya berfokus kepada tubuh, saudara. Ya, kenapa? Ya, karena tubuh yang kita punya ini tidak lama, saudara ya. Ini terbuat dari debu tanah, akan kembali kepada tanah juga. Jadi tubuh ini nggak ada yang bisa kita pertahankan, saudara. Satu kali kita akan tinggalkan. Tetapi kita di dalam tubuh kita memiliki manusia yang baru, manusia yang diperbaharui oleh Roh Allah. Ya. Manusia yang baru di dalam roh kita inilah yang harus bertumbuh dari hari ke hari. Kita itu seringkali terperangkap di dalam dusta iblis. Iblis selalu membisikkan dalam pikiran kita, mengisi pikiran kita dengan apa? Kekhawatiran, kecemasan, ya, kelemahan. Dan dia ingin fokus pikiran kita ke situ, kepada kelemahan-kelemahan kita, kepada kekurangan-kekurangan kita. Dan pada akhirnya itu menjadi kekhawatiran di dalam hidup kita. Makanya itu yang diperkatakan oleh ibu gembala yang tua tadi. Jadi saya katakan, seharusnya kita ini berbicara tentang kasih karunia Tuhan. Saya bilang, lihat itu di dalam Wahyu dibilang apa? Nanti umur umatku akan seperti umur pohon.
100 tahun itu masih dianggap muda, saudara. Jadi kita itu di dalam Tuhan, kita ini masih muda sekali, masih bayi ya. Ya. Jadi saya juga tidak pernah merasa tua, saudara. Saya selalu merasa remaja. Tubuhnya boleh tua, usianya boleh tua, boleh, saudara. Ya. Tapi itu hanya persoalan angka-angka. Saya itu tetap merasa remaja. Selalu diremajakan di dalam kasih karunia Yesus. Selalu diremajakan di dalam kasih karunia Bapa, saudara. Jadi saya selalu bersukacita ya, selalu bersyukur. Kenapa? Kalau orang tanya sama saya, gimana kabarnya Pak Bobi? Saya selalu katakan, oh saya selalu sehat, baik, ya, selalu bahagia di dalam kemurahan Tuhan. Ya. Kenapa? Ya, karena memang hidup kita ini semata-mata berdasarkan kepada kemurahan Tuhan. Saudara, mari kita membuang dusta itu. Itu dusta iblis, ya. Yang selalu mengajak kita untuk memikirkan dan memperkatakan bahwa kita ini sudah tua, lemah, sakit-sakitan, banyak persoalan, banyak masalah. Nah, saya katakan kemarin, orang benar itu enggak bebas juga dari masalah, enggak bebas dari kesukaran. Tapi jangan sampai kesusahan. Nah, saudara, beda ya. Kesukaran itu kata kerja, kesusahan itu kata sifat, saudara. Ya, jadi jangan sampai kita ini susah hati, tapi mari mengandalkan kepada Yesus, mengandalkan pada pimpinan Roh Kudus dalam hidup saudara. Selalu isi pikiran hati saudara dengan firman Allah. Baca firman Tuhan secara teratur, saudara, dan perkatakan firman Tuhan. Jadi jangan memperkatakan kesulitan kesukaran saudara. Kalau ada masalah-masalah dalam hidup saudara, ya, mari serahkan itu semua kekhawatiran saudara, masalah saudara kepada Tuhan, dan yakin akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara. Ingat loh ya, Yesus sudah mati buat saudara. Bapak itu sudah memberikan Yesus, anaknya itu buat saudara. Yesus sudah melepaskan haknya menjadi anak sulung, sehingga melepaskan haknya menjadi anak sebagai anak tunggal, saudara. Sehingga dia sekarang menjadi anak yang sulung di antara banyak saudara, yaitu kita semua, saudara dan saya ini adalah anak-anak Allah. Maka mari kita hidup di dalam manusia baru kita. Berpikir, berperilaku sebagai manusia yang baru. Dan ini akan terus, manusia baru ini akan terus diperbarui sampai pada hidup yang kekal. Kita akan diubahkan karakter kita dari hari ke hari ya. Yang suka marah-marah akan menjadi semakin sabar. Yang emosian kayak saya akan semakin bisa menguasai diri ya. Yang suka benci orang dulunya semakin lama bisa semakin mengampuni, semakin mengasihi orang ya saudara ya. Itulah kita ya. Jadi mari Bapak Ibu, kau adalah manusia baru. Tuhan akan terus-menerus perbarui dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam perilaku kita, bahkan saya percaya juga dalam tubuh saudara ya. Puji Tuhan, kemurahan Tuhan, saya selalu sehat ya, selalu baik, selalu dalam kasih karunia Tuhan ya. Saudara bisa tanyakan orang-orang sekitar hidup saya ya, mereka akan menyaksikan itu. Apa? Saya selalu ada di dalam kemurahan dan kasih karunia Tuhan, dan itu juga yang saya mau dalam hidup saudara. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam sehat. Amin.